Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat juga. Ananda semuanya, ya saya menyapa Anda dengan sapaan Ananda saja ya. Nah, jadi di sini pertama saya mengucapkan salam kenal bagi kita semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Abdi Nur Batubara dengan gelar SPD MPD. Saya sebagai dosen di jurusan PPKN di Universitas Negeri Medan. Nah, dan saya juga bertempat tinggal di Medan, tepatnya di daerah Medan Denai, Jerman 15. Nah, jadi jika ada Anda sekalian yang berdekatan, maka kita domisili kita berdekatan. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan kepada Ananda semuanya, kita untuk saat ini saya kira kita hanya lebih ngebahas ke rencana ke depan saja dahulu, karena memang kita semua masih dibekali, baik itu mahasiswa, DPL maupun juga koordinator PT, kita semua masih dibekali oleh panitia dari kampus mengajar. Jadi saat ini yang bisa kita discuss sedikit adalah tentang rencana ke depan. Yang terdekat adalah pra penugasan. Nah, jadi itu di awal. Sekali lagi, saya adalah Abdi Nur Batubara, dosen di Unimed, jurusan PPKN. Anda bisa memanggil saya dengan sapaan Pak Abdi, boleh. Pak Batubara juga boleh ya. Jadi salam kenal buat kita, semoga kita bisa menjalin komunikasi maupun interaksi yang baik ya, yang sehat, yang tentunya saling bahu membahu kita ya, saling bahu membahu dengan kerjasama yang kuat ya, dan semoga kita semua berperan sesuai dengan perannya masing-masing dengan seoptimal mungkin. Nah, eh Ananda semuanya, melalui video ini, pertama tadi sudah saya sampaikan perkenalan, kedua saya turut ingin mengucapkan selamat ya. Selamat Anda semua. Kalau bagi saya ya, Anda ya ada 5 saya cek. Anda semua adalah eh, orang-orang terpilih ya, terpilih oleh negeri ini ya, khususnya oleh pemerintah melalui panitia kampus mengajar ya, Ditjen Dikti. Nah, Anda adalah orang-orang terpilih untuk mengabdi ya, mendidik, membina, bersumbangsi, berkontribusi ya, mengembangkan skills ya anak-anak bangsa, yang kali ini kesempatan kita ada pada UPT SDN 06 0967 daerah Belawan. Nah, lokasi sekolah kita ini ya, lokasi sekolah kampus mengajar kita ini atau sekolah sasaran kita, tentunya kalau dari saya cukup jauh, sekitar 1 jam lebih ke sana. Nah, kalau Anda semua nanti bisa share ya, Anda semua bisa juga membuat video dan CP ya. Saya harap di kesempatan pertama ini saya minta Anda mengirim CP Anda ya ke folder yang sudah saya siapkan. Ini ada folder, jadi kita kan sudah membuat grup WhatsApp ya. Nah, jadi di grup WhatsApp itu hanya sebagai wadah komunikasi. Berbagai file yang tentunya kita kirim, sebaiknya kita kirim di folder Google Drive ini saja ya, agar grup WhatsApp kita tidak tertumpuk oleh media-media atau file-file atau gambar-gambar yang membuat tentunya agak sulit kita memfilter mana info yang kita butuhkan di grup WhatsApp. Jadi biar rapih, kita pakai folder Google Drive ini. Nanti akan saya share ya. Jadi file-file semacam arsip surat jika ada nanti
CV mahasiswa, CV Anda semuanya. Ini saya minta agar Anda membuat CV agar saya bisa membaca Anda bagaimana profil Anda semuanya ya. Nanti Anda masukkan ke dalam folder CV mahasiswa. Kemudian nanti kalau ada dokumentasi kita masukkan ke sini, foto ke sini, video ya. Kalau Anda pengen buat video perkenalan seperti saya ini, silahkan dibuat dan dimasukkan ke sini. Jadi yang wajib itu CV. Tapi kalau Anda pengen buat video, silahkan singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Yang penting di video itu Anda sebutkan biodata lengkap Anda, itu saja. Kemudian di CV, nah ini sebaiknya cukup lengkap lah ya. Di situ menerangkan biodata Anda, ya, latar pendidikan, ya, kemudian pekerjaan barangkali jika ada, ya, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya secara lengkap ya, motivasi mengikuti kampus mengajar ini apa, kendalanya apa, ya, keinginan Anda apa, strategi Anda apa, ya, target-target apa yang ingin Anda raih. Nah, sebaiknya Anda masukkan ke dalam CV Anda agar saya baca dan itu akan ngebantu saya tim kita ini mau kita apakan, ya, apa yang bisa kita berikan kepada sekolah sasaran kita. Nah, jadi itu mohon diingat ya, membuat CV dan video jika memungkinkan ya. CV wajib, video bebas ya kalau mau buat atau tidak. Jadi sekali lagi, folder ini khusus untuk kita ya menyimpan ya berbagai file-file. Jangan kita tidak perlu harus menggunakan WhatsApp ya. Kalau dia file, tapi kalau kita berkomunikasi sebatas kata-kata kalimat ya kita gunakan WhatsApp. Termasuk info-info penting ya. Kalau dia dalam bentuk file kita masukkan saja di sini. Jadi lebih tertata rapi. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kembali lagi ya. Jadi saya mengucapkan selamat karena Anda adalah orang terpilih ya. Tidak banyak ya. Saya melihat ada berapa puluh ribu itu yang mendaftar, yang diterima sekitar 12 ribuan kalau tidak salah. Nah, itu sungguh luar biasa ya. Itu suatu kebanggaan bagi Anda sendiri secara personal. Tentunya janganlah sia-siakan kesempatan ini. Mari kita bekerja sama, minta bimbingan dari saya bimbing, jalani seluruh arahan. Ikuti pembekalan dari awal sampai akhir, pahami seluruh materi pada pembekalan, lakukan dan pahami dan lakukan seluruh instruksi dari dosen DPL dan terapkan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, itu kiranya tugas Anda nanti ke depan. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan ketiga ya, walau sebenarnya kita belum ada diberikan perintah khusus untuk ngapain. Mungkin nanti di besok, lusa atau minggu depan baru kita akan diberikan instruksi untuk ngapain. Tapi kita tidak perlu menunggu terlalu lama ya. Walaupun belum diinstruksikan, kita bisa menyiapkan dari sekarang. Apa yang disiapkan? Nah, melihat dari ini ya, alur kegiatan kampus mengajar angkatan 4 berdasarkan penjelasan dari panitia bahwa kegiatannya itu ada 3 kegiatan intinya: pra penugasan, penugasan, dan pasca penugasan ya. Kita nggak bahas nomor 2 dan 3 karena ini masih sedikit lama, nanti akan kita bahas. Kita fokus ke yang pertama, pra penugasan ya. Nah, di sini memang sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ini mungkin belum diinstruksikan, tapi sejak saat ini bisalah beberapa poin Anda semua maupun saya kita siapkan. Mana yang bisa kita persiapkan maksudnya ya. Nah, jadi ketika nanti dilaksanakan udah lebih mudah, tidak ada kesulitan. Paham ya? Nah, di sini di peraturan penugasan, poin pertama forum komunikasi dan koordinasi. Nah, saya kira ini kita masing-masing ya. Nah, Anda semua sudah diminta oleh panitia untuk membuat forum komunikasi melalui Telegram ya kan. Saya kira itu ya, Telegram atau WhatsApp. Kemudian pembekalan DPL saya sendiri sudah, pembekalan koordinator saya kira juga sedang berjalan. Forum komunikasi dan koordinasi mahasiswa. Nah, ini mungkin
lebih kepada pembuatan grup WhatsApp ya. Dan saat ini kita sudah ada pembekalan mahasiswa, saya yakin Anda sedang dibekali. Besok khususnya kalau tidak salah ada pembekalan khusus kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa berkoordinasi, nah ini penting di poin ke-6 ini saya perbesar. Mahasiswa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan prodi terkait rencana konversi. Sebaiknya segeralah atau secepatnya Anda temui kaprodi Anda atau ketua jurusan Anda untuk sampaikan kepadanya bahwa Anda diterima sebagai salah satu peserta kampus mengajar di sekolah sasaran Anda ya, di Belawan ya, SDN di Belawan yang sudah tertera ya. Nah, sampaikan bahwa kegiatan itu ya, kegiatan kampus mengajar ini bisa memenuhi 20 SKS. Artinya 20 SKS ini sudah cukup untuk memenuhi satu semester. Jadi mata kuliah mana yang relevan di prodi diganti, dikonversi menjadi 20 SKS kampus mengajar, sehingga mata kuliah itu tidak perlu Anda ikuti. Nah, yang penting kegiatan kampus mengajar Anda selesaikan beres. 20 SKS yang dikonversi tadi, mata kuliah yang dikonversi tadi dinyatakan sudah Anda lalui. Nah, silahkan koordinasi dan konsultasi dengan kaprodi atau ketua jurusan, dia pasti tahu ya. Itu yang perlu Anda camkan dan Anda siapkan sejak sekarang ya. Kemudian DPL dan mahasiswa nah, kita nanti akan berkoordinasi dengan koordinator PT dan Dinas Pendidikan terkait surat tugas. Jadi kita harus meminta ya melalui perguruan tinggi kita masing-masing agar diterbitkan surat tugas yang nantinya ini akan termasuk juga melalui Dinas Pendidikan ya, 2 ya. Jadi sebenarnya mengeluarkan Dinas Pendidikan, cuma kita mungkin ada tanda tangan koordinator PT atau bagaimana, saya juga sebenarnya belum tahu karena saya pun masih pengalaman pertama ini. Tapi yang jelas yang mengeluarkan surat tugasnya itu nanti bisa jadi dari PT dan juga Dinas Pendidikan atau dari Dinas Pendidikan aja. Yang jelas kita harus koordinasi dulu nih dengan koordinator PT. Kemudian Dinas Pendidikan. Nah, ini untuk poin ke-7, saya kira bolehlah bertanya-tanya dengan koordinator PT masing-masing. Saya pun juga nanti mengenai fixnya mungkin dalam beberapa hari ini saya akan kabari bagaimana. Yang jelas kita harus koordinasi dengan koordinator PT dan Dinas Pendidikan dalam waktu dekat ya. Kemudian ini yang bisa disiapkan juga sejak dini, memastikan pihak sekolah mendaftarkan akun Dapodik. Nah, ini nanti kita bersama-sama bahwa SUPT SDN 060967 sudah terdata ya, terdaftar di akun Dapodik. Nah, ini penting sekali. Nanti kita akan ngebantu sekolahnya. Mudah-mudahan sudah ya. Jadi kita tidak perlu lagi harus membantu mendaftarkan seperti itu. Nah, itu di prapenugasan. Saya kira itu poin-poin utama yang perlu dipersiapkan ya. Semoga bisa Anda pahami yang saya sampaikan. Saat ini sekali lagi mari kita sama-sama membekali diri dulu ya, dan dibekali dulu oleh panitia. Jadi Anda sebagai mahasiswa ya pelajarilah seluruh materi pembekalan, pahami dan kuasai. Kemudian saya pun juga sebagai DPL. Nah, dalam waktu dekat yang perlu kita persiapkan tadi sudah saya sampaikan. Buat CV Anda secara lengkap, upload ya di folder ini, khususnya di folder CV mahasiswa. Kemudian buat video singkat profil Anda ya, dan gak usah panjang-panjang, 2 menit aja, yang penting nama dan biodata penting lainnya, itu saja. Itu pun tidak harus ya, kalau tidak sempat gak apa-apa, CV saja pun gak apa-apa ya. Kemudian nah ini yang tadi saya katakan, konversi 20 SKS ke prodi, kemudian mengesalah surat tugas ya. Tapi yang paling wajib dekat ini saya kira ini dulu ya, konversi 20 SKS. Itu nanti mengenai penugasan dan pasca penugasan kita diskusikan selanjutnya. Sebenarnya ini bukan bagian dari tugas utama DPL saya membuat video seperti ini, tapi ini inisiatif karena saya ingin kita benar-benar mempersiapkan diri seoptimal, sesempurna, sebaik mungkin. Jadi biar nanti di lapangan kita bisa lebih
lebih siap ya, begitu. Nah, kemudian terakhir saya harus sampaikan bahwa kegiatan kampus mengajar ini kita datang ke sekolah, Anda khususnya ya, bukan saya ya. Sebenarnya Anda. Saya hanya punya tugas untuk sekali melihat di lapangan ya. Tapi sebelum Anda ke lapangan kan harus dibimbing dulu oleh saya. Nah, jadi Anda nanti di lapangan ke sekolah ya, itu bukan menjadi guru ya. Jadi sebenarnya bukan menjadi guru atau jadi kepala sekolah atau jadi pegawai atau jadi siswa apalagi ya. Jadi Anda datang ke sana untuk bersama-sama bekerja sama membantu sekolah ini ya, melalui kegiatan-kegiatan penting ya. Nanti akan kita fikskan seperti apa saja kegiatannya ya. Jadi Anda membantu untuk memperbaiki metode atau model mengajar di sana ya. Karena tingkatnya adalah SD, maka sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para narasumber melalui pembekalan yang saya terima, setidaknya materi-materi seperti pelajar Pancasila ya. Nah, kita harus pikirkan bagaimana kita mengajar tentang pelajar Pancasila ini kepada sekolah tersebut, siswa-siswi di sekolah tersebut. Kemudian numerasi ya, kemudian kekerasan, bullying ya. Nah, kita akan mengajar bagaimana agar anak SD ini tidak tidak tercirikan ya, atau tidak terindikasi atau tidak terserang perilaku buruk yang bernama bullying. Nah, ini harus kita siapkan bagaimana strategi-strategi yang cocok, dan tentunya ada beberapa lagi ya materi-materi lainnya. Nah, tadi saya mendapatkan materi tentang numerasi ya kan, konsep dasar numerasi, bagaimana ya kita mengajar anak-anak SD bahwa mereka benar-benar bisa menghitung ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu saya kira kita persiapkan saja sejak dini. Nanti akan kita bahas secara khusus kegiatan-kegiatan apa yang perlu kita lakukan di sekolah tersebut. Nah, sekali lagi saat ini yang perlu kita siapkan adalah tentang prapenugasan ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Mari kita sama-sama saling berkomunikasi, sharing di grup WhatsApp. Tunggu saja info selanjutnya dari saya. Tetap ikuti perkembangan info dari panitia MBKM juga ya, dan sama-sama kita saling menginfokan di grup WhatsApp. Mari aktif, jangan ragu mau bertanya, jangan ragu memberikan pendapat, jangan ragu memberikan info. Selama itu positif, mari kita sama-sama meramaikan grup WhatsApp kita. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, selamat atas kelulusan Anda semuanya ya. Ini nih kalau coba ini sekarang web MBKM sedang sedang error. Coba saya refresh. Saya coba ingin menyapa ya, walaupun melalui video ini saya ingin menyapa. Nah, ini tidak bisa, berarti webnya sedang down ya, tapi nggak apa-apa. Di grup WhatsApp ada, saya sapa ya. Jadi selamat kepada Desi Sitepu ya. Di sini di grup WhatsApp saya lihat namanya Desi Sitepu. Selamat Ananda Desi. Kemudian Delina Sihotang, selamat, salam kenal ya. Atika Khairul Nisa, selamat, dan Kristi Amelia serta Deli Damanik. Selamat kepada Anda semuanya. Mari kita bekerja sama dan berkoordinasi ya. Itu saja. Terakhir sebelum saya tutup, saya sedikit ingin berpantun biar enggak terlalu kaku ya kan. Anda pun boleh juga kalau pengen berpantun, nyanyi pun juga boleh ya. Yang penting kita fokus tapi tetap happy, itu sangat penting ya. Nah, baca berita sambil makan bakwan, takut ada angsa
yang berkeliaran di sana. Mari kita ke Belawan, merajut asa anak bangsa di sana. Ya. Jadi selamat sekali lagi, semoga pantun ini bisa membangkitkan semangat ya kepada kita semua bahwa kita ke sana untuk merajut asa anak bangsa di sana. Karena mereka semua punya potensi, hanya saja yang menggalinya saja mungkin yang kurang. Ya, maka dari itu kitalah sebagai fasilitator untuk menggali potensi-potensi mereka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat juga.